Assalamualaikum, Rezi di sini. Oke, mau bahas sedikit tentang kondisi-kondisi atau kasus-kasus atau gejala-gejala yang masuk dalam ranah gawat darurat. Gawat darurat itu artinya emergency. Oke, emergency itu artinya bahaya. Maksudnya bisa mengancam nyawa. Maksudnya kalau ketemu gejala-gejala berikut ini, sebaiknya segera secepatnya saat itu juga dibawa ke unit gawat darurat. Kenapa? Karena kalau terlambat mungkin bisa membuat pasien atau siapapun itu, keluarga atau siapapun itu yang kita kenal bisa terancam nyawanya. Oke, jadi apa aja sih yang masuk dalam kondisi gawat darurat? Banyak sih, tapi saat ini saya bahas 5 dulu ya. Yang pertama adalah apabila pasiennya mengalami nyeri dada. Maksudnya nyeri dada itu apa? Maksudnya adalah apabila pasiennya atau siapapun itu yang kita kenal, keluarga kita mungkin, ya amit-amit jangan sih, mengalami sakit di dada, biasanya sebelah kiri, terutama sebelah kiri nyerinya, ya bisa menyebar ke dagu, bisa terasa sampai ke lengan, bisa tembus ke punggung ya. Dan nyerinya hebat dan nyerinya itu bisa bertahan lebih dari 15 menit. Kondisi kedua yang masuk dalam kondisi gawat darurat atau emergency adalah apabila pasiennya itu mengalami sesak nafas. Yang dimaksud dengan sesak nafas itu apa? Sesak nafas itu adalah apabila nafasnya tidak normal. Oke, maksudnya apa? Maksudnya gini, normalnya itu orang bernafas tidak kelihatan dia lagi bernafas. Tapi apabila kita melihat pasiennya atau keluarga kita atau siapapun itu kita kenal, nafasnya megap-megap atau terengah-engah atau seperti habis olahraga, jadi seperti itu, atau dia benar-benar kelihatan tidak nyaman untuk bernafas. Nah, itu masuk dalam kondisi emergency. Kondisi yang ketiga adalah apabila pasiennya atau siapapun itu yang kita kenal itu kondisinya atau gejalanya tidak sadar. Apa sih yang dimaksud tidak sadar? Yang dimaksud tidak sadar itu adalah apabila pasiennya tidak respon. Ya. Nah, normal itu seperti saya atau seperti siapapun yang sedang menonton video ini, normalnya bisa merespon terhadap panggilan, bisa merespon terhadap perintah. Jadi kalau misalnya, hey buka mata dong, hey angkat tangan dong, harusnya bisa. Tapi orang yang tidak sadar tidak bisa merespon. Kalau kita lihat proses nggak sadarnya, itu akan sangat membantu. Misalnya kita lihat dia lagi jalan atau dia lagi makan, tiba-tiba gedebuk jatuh pingsan, oke, kita tahu dia tidak sadar. Tapi yang agak tricky atau yang agak sulit adalah apabila misalnya, biasanya kan kasusnya saya kasih contoh kasus, misalnya pada pasien yang sudah lansia, sudah geriatri, kalau kita bilang orang sudah lanjut usia itu, tadi pagi bangun, ini siang mau diajak makan kok dipanggil nggak nyaut, terus kita ke kamarnya disentuh nggak respon, kita cubit juga cuman mengerang aja, oke, itu sudah masuk dalam kategori tidak sadar kan. Kondisi keempat yang masuk dalam gawat darurat atau emergency adalah apabila tiba-tiba pasiennya atau siapapun itu yang kita kenal atau keluarga kita mengalami kelumpuhan. Maksudnya lumpuh tuh gimana? Normalnya seperti saya atau ya siapapun yang lagi menonton video ini, normalnya bisa menggerakkan kedua kaki, kedua tangan dengan normal, dengan biasa, dengan bebas. Tapi apabila terjadi gangguan dalam menggerakkan anggota tubuh, nah itu disebut kelumpuhan. Nggak harus keplek, jadi misalnya harusnya kita bisa begini, tapi kok ini yang ini agak berat ya diangkat. Nah, tiba-tiba terjadi begitu, ya kadang nggak cuma tangan sih, bisa tangan dan kakinya, atau bisa tiba-tiba dia nggak bisa ngomong, lidahnya nggak bisa bergerak, atau wajahnya tiba-tiba lumpuh separuh. Kalau ketemu yang seperti itu, segera bawa ke unit gawat darurat. Kondisi kelima adalah apabila kita dapetin pasiennya atau siapapun anggota keluarga kita atau siapapun itu yang kita kenal mengalami kejang. Kejang itu gimana? Mungkin pernah lihat ya, yang matanya mendelik ke atas, kedua tangan, kedua kaki bergerak sendiri nggak karuan, kadang bisa timbul mulutnya berbusa, kadang bisa sampai ngompol kencing nggak karuan. Kalau kita ketemu pasien yang seperti itu atau
gejala-gejala seperti itu segera bawa ke emergensi. Oke ya, kalau walaupun sudah berhenti nih, bawa aja dulu. Kita bisa evaluasi. Apalagi kalau sampai nggak berhenti-berhenti terus-terusan begitu lebih dari 10 menit, bawa segera ke emergensi. Walaupun dia nanti sambil digendong pun masih kejang-kejang, bawa aja. Oke, karena kita kan belum tahu kapan dia akan berhenti. Kalau dia berhenti dalam 1 detik kemudian oke, tapi kan masa sejam kejang-kejang dibiarin kan? Jangan. Oke, jadi kalau ketemu kondisi kejang juga termasuk emergensi, segera bawa ke UGD. Oke. Kenapa saya buat video ini? Karena kami akan sangat bersyukur kalau kami dapat pasien yang atau misalnya datang ke kasusnya, Pak, Bu, Pak Dokter, Bu Perawat, tolong ini Bu, Pak, keluarga saya ini atau om saya ini atau paman saya ini mengalami MCI akut anterolateral, atau Pak tolong Pak, ini nenek saya atau eyang saya atau ini mengalami stroke, infark, emboli M2 kiri. Kalau kami dapat kasus seperti itu, kami sangat senang. Tapi kan enggak, di masyarakat umum yang didapatkan seperti itu. Apakah pasiennya sesak, apakah pasiennya nyeri dada, nah, apakah pasiennya lumpuh, apakah pasiennya kejang, atau pasiennya nggak sadar. Kalau dapat kasus seperti itu, segera bawa ke UGD. Kenapa segera? Karena semakin cepat ditangani, peluang untuk sembuhnya lebih baik, peluang untuk selamatnya lebih besar, peluang untuk bisa aktivitas lagi ada lebih baik. Oke. Dan kapan sih dimaksud segera? Dimaksud segeranya sekarang. Misalnya kita lihat tiba-tiba dia nyeri dada, ya saat itu juga dibawa. Jangan tunggu rokan dulu, jangan tunggu besok, walaupun misalnya saat itu lagi tanggung sinetronnya setengah jam lagi selesai, tolong, atau tanggung lagi MU lawan Liverpool, ya sudah, mau nggak mau tinggalkan dulu yang lain. Aduh, tanggung opornya nanti separuh masak, matiin dulu kompornya, segera bawa ke emergensi biar segera mendapatkan pertolongan yang layak. Oke, kalau ada yang mau komen ditunggu, silahkan. Kalau ada saya pengen dengar responnya seperti apa. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.